Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk saya Salim bin Sumer Al-Hadrami, yang kedua untuk diri kita dan keluarga kita, yang ketiga untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat yang sudah mempelajari kitab Safinatun Najah. Ala hadini yang bikulun soleh ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kakak ulang yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ab'adus sholati, adapun sunnah abadnya sholat itu sabatun ada 7. Yang pertama atasyahudu, yaitu tasyahud al-walu yang pertama. Berikutnya qu'uduhu dan duduknya, duduk tasyahud awal. As-sholati dan membaca salat ala nabi atas nabi fihi di dalam tasyahud. As-salatu dan membaca salat alal ali atas keluarganya Nabi, membaca salat atas nama keluarganya Nabi. Fi tasyahudil akhiri, pada tasyahud yang terakhir. Al-kunutu yang berikutnya adalah kunut. Kunut itu apa? Kemarin kakak udah jelaskan. Kunut adalah doa yang dibaca setelah bangun dari ruku rakaat kedua dalam sholat subuh. Ini menurut keyakinan sebagian mazhab. Sebagian mazhab yang lain tidak meyakini ini. Mazhab yang meyakini adanya kunut di sholat subuh adalah biasanya di Indonesia disebutnya Nahdlatul Ulama. Kalau yang tidak meyakini adalah Muhammadiyah dan sejenisnya. Juga ada juga kunut di dalam sholat witir ketika bulan Ramadan. Ada juga yang mengamalkan, ada juga yang tidak. Apa sikap kita? Bagi kita yang terbiasa dengan lingkungan yang didominasi oleh orang berkunut, kita jangan sampai tidak berkunut. Sebaiknya berkunut agar mengikuti orang-orang yang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan tersebut. Kalau kita tidak berkunut tetapi kita tidak kunut, pada lingkungan yang orang-orangnya berkunut akan jadi pertanyaan besar, akan jadi perhatian nanti jadi bahan omong-omongan, jadi bahan gibah. Orang biasa kan kalau kunut berdoa. Nah iya, ada juga memang kunut, ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Yang penting dia ikut membacakan amin. Jadi misalnya Allahumma hdina fiman hadait, kita ikutin baca amin. Jangan sampai tidak. Nah, bagi orang yang berkunut tetapi hidup di lingkungan masyarakat yang tidak berkunut, jangan memaksakan kunut. Agar apa? Agar tidak jadi pusat perhatian. Berikutnya qiyamuhu dan berdirinya. Maksudnya berdiri dalam kunut. Berikutnya as-sholatu, kemudian membaca salawat, wassalam dan membaca salam ala nabi atas nabi, wa alihi dan keluarga Nabi, wa sahbihi dan para sahabatnya Nabi, fihi di dalam apa? Di dalam kunut. Nanti ada akhir dari kunut itu bacanya begini. Wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita baca amin. Udah selesai. Tidak usah mengusap muka. Kalau lagi kunut tidak usah mengusap muka, karena itu dalam posisi sholat tidak boleh kita mengusap muka. Ya jangan, kan doa itu dibeda-bedakan. Berikutnya jadul sholat. Ayo jadul baru, terlanjur masanya nggak apa-apa, terlanjur namanya juga. Judul baru. Tap dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fasul dibaca Mas Nawab. Ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fasul satu bahasa. Tap dulu sholat. Sabtul sholati. Sholatu. Sabtul sholatu. Batal. Batal. Sholat. Sholat. Biar ba'asyarota. Dengan 14 bagian. Harus selatan dulu. Biar ba'asyarota. Dengan 14
Khoslatan Khoslatan bagian. bagian. Dah ganti Nadib. Ada apa nih? Nadib, ayo. Nadib, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun suatu pasal. Ayo lanjut. Tab dulu. Tab dulu sholati. Sholatu. Sholatu. Terus batal-batal. Batal sholat. Terus Di arba'ah asyara 14. khoslatan Khoslatan 5. bagian. Bagian. Bil hadas. Bil hadasi. Bil hadasi. Yang pertama Yang pertama hadas. hadas. Terus Wa wu'u'in najasati. najasati terkena najis. Najis. In lam tulqa. In lam tulqa apabila tidak dihindari. Halan. Halan seketika. Ya. In goiri. Min goiri. Min goiri selain Dari selain. Hamlin. Hamlin membawanya. Lanjut Najla. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut wan kisyaf. Wan kisyafi terbukanya Al-aurati. al-aurati aurat Mm-mm. inlam In lam tustar. apabila tidak ditutup Halan. halan seketika Lanjut. Fokus. wanutki dan berbicara Biharfaini. biharfaini dengan huruf-huruf Dengan dua huruf. Au harfin. au harfin atau satu huruf Mufimin. mufhimin yang memahamkan Amdan. hamdan secara Sengaja. sengaja. Contohnya apa? Satu huruf yang memahamkan. Nah itu S doang modalnya. Lanjut. Kenapa aku suruh dia? Lanjut. Wala ukli dan makan Al-kasiri. al-kasiri yang banyak, nasian karena lupa, Iya. ausalasi 3 kali, Harokatin. harokatin bergerak, mutawaliyatin berturut-turut. Iya. Udah? Udah. Amdannya enggak? Enggak ada. Ada. Enggak ada. Walau syahwan. Walaupun lupa. Jadi kalau bergerak berturut-turut terus 3 kali walaupun lupa tetap membatalkan sholat. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Yang kalau kita biasa nonton di YouTube atau di live streaming TV di Arab, orang sholat pada nggak ada yang anteng ya. Iya, pada bergerak-gerak terus. Ya itu karena memang tidak bermazhab Syafi'i. Kalau Dia kita gerak-gerak nggak boleh. nggak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i bergerak-gerak lebih dari 3 kali nggak boleh. Kalau pindah mazhab, Pindah mazhab ya silakan. Berarti kamu seluruhnya harus menggunakan mazhab yang kamu maksud dari kalau mulai pecah-pecah, awal sampai akhir. kalau pecah-pecah, Gimana? kalau misalnya kita pakai mazhab. Oh sebagian-sebagiannya tidak boleh. Kalau sebagian-sebagian tidak boleh karena apa? Akan membuat kekacauan di dalam membangun hukum. Aku ikut ke Arandang. Arandang Pak. Kakak Syafi'i. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wasbati. Udah? Wal wasbati dan melompat. Al-fahisyati dengan keras. Dia maksudnya melompat itu sholat buat mainan gitu maksudnya. Jadi buat bahan iseng biasanya anak-anak gitu. Kadang. Gimana? Kalau Nabi Muhammad itu gimana sholatnya? Gerak 3 kali juga salah. Oh, menurut mazhab Syafi'i, Nabi Muhammad itu kalau sholat seperti tongkat yang ditanamkan di tanah. Bergerak nggak? Enggak. Anteng banget. Kalau Nabi itu kan karena sholatnya lama, jadi kelihatan ajek kalau berdiri itu ajek diam. Nabi Muhammad tetap apa?
Apanya? Mazhabnya apa? Lah kok Nabi Muhammad mazhabnya apa? Nabi Muhammad kan yang menciptakan agama iya. ini. Maksudnya menciptakan itu ada yang membawa risalah ini gitu loh. Kalau Imam Syafi'i itu kan generasi setelahnya. Bukan masing-masing dipakai. Nabi Muhammad itu yang menentukan hukum. Kalau misalnya kita nggak pakai mazhab tapi ikutin Nabi Muhammad, Ya bisa. kenapa mazhab? Yang penting ilmu kita cukup enggak? Itu masalahnya. Nabi Muhammad itu ya tidak bermazhab karena dia yang membawa risalah agama ini, Mas. Gitu. Terus kalau mazhab itu boleh nggak? Mazhab-mazhab itu muncul karena terjadinya perbedaan cara pandang atau sudut pandang dalam membahas suatu masalah. Gitu. Bisa dipahami ya? Misalnya contoh nih. Perintah berzakat di dalam Al-Quran. Kemudian ada orang yang memahami perintah zakat itu harus menggunakan beras, misalnya zakat fitrah ya misalnya. Ada yang mengatakan harus menggunakan uang. Nah ini perbedaan pendapat ini dinamakan mazhab. Ada satu keyakinan menyatakan harus dengan beras atau makanan pokok. Dalam satu keyakinan lain harus menggunakan uang atau boleh menggunakan uang. Ini namanya pemahaman. Dalam fikih itu biasa saja. Kalau Nabi Muhammad, coba. Ya kalau Nabi Muhammad karena pencetus hukum yang pertama ya tetap menggunakan bahan makanan. Kak berarti di zaman Nabi Muhammad ada uang nggak Kak? Ada. Uang emas, uang perak ada. Bukan berarti tidak ada. Hanya saja para ahli fikih itu membangun hukum untuk menggali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam permasalahan umat. Contoh, zaman dahulu orang kalau perang kan banyak mengeluarkan darah. Dulu tidak ada teknik transfusi darah. Sekarang PMI bisa melakukan transfusi darah. Itu kan hukum baru tuh. Di zaman Nabi Muhammad nggak ada transfusi darah. Kemudian oleh ahli fikih dikatakan bahwa bisa di zaman sekarang walaupun di zaman Nabi tidak ada, sekarang bisa. Gitu. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadorbati dan memukul al-mufritoti dengan keras. Maksudnya memukul dengan keras itu adalah kita melakukan hal-hal iseng ya, seperti menginjakan kaki ke bumi dengan keras, jedug gitu. Maksudnya apa nggak tahu, nggak jelas. Atau kita tiba-tiba mukul temennya geprak gitu. Nah itu sama. Ya yang membatalkan sholat sih pada umumnya karena ketidakseriusan di dalam sholat. Bagi yang serius insya Allah yang ini terhindar. Gitu loh. Bisa dipahami ya. Atau kita pengen memperingatkan orang tapi dengan cara berdehem terlalu keras juga nggak boleh misalnya. Percuma. Nah itu gitu. Biasanya anak-anak yang kenceng banget ya alhamdulillah ya. Orang besar. Maksudnya untuk ngeledek ya. Ngeledek. Tiba-tiba kena yang berat langsung jatuh semua langsung. Lanjut berikutnya. Kita langsung bahas balasan. Ziyadati ruknin wa ziyadati ruknin dan menambah rukun. Nah, menambah rukun di dalam sholat langsung dihukumi Masih. Batal. Oh. Kok mati sih? Batal dia sholatnya jadinya. Mati. Jadi hukumnya batal. Untuk menambah rukun apa sih? Fi'liyin yang bersifat pergerakan. Jadi kalau misalnya dalam ruku itu ruku berapa kali? Dalam satu rakaat, misalnya sholat maghrib, satu sholat maghrib, dalam rakaat pertama ruku berapa kali? Satu. Kamu tambahin 2 kali kayak sholat gerhana, itu sholatnya langsung batal. Itu. Yang bersifat. Lanjut. Amdan dengan sengaja. Berarti kalau lupa batal tidak? Sengaja. Kalau lupa batal nggak? Kalau lupa batal nggak? Batal. Lupa tidak batal. Maksudnya kamu tadinya Tapi juga manusia. udah sujud, tapi perasaan kayak belum sujud, coba sujud lagi karena lupa ya berarti tidak dihitung, Ya, kan? batal. Berikutnya, Lupa. karena lupa. Amdan sengaja. Amdan sengaja. Yang lupa tuh nasyan. Wataqadumi dan mendahului ala imami atas imamnya. Nah ini dia kebiasaannya anak-anak juga. Orang tua ada juga, ada tapi nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Lebih banyak anak-anak. Biasanya anak-anak yang nggak sabar itu kalau ruku sujud lama banget pada bangun sendiri-sendiri itu biasanya. Itu nggak boleh.
Jadi gini nih, mereka sudah jadi bangunnya pas udah selesai Al-Fatihah gini. Iya. Jadi cepat. Capek Lanjut. tidur dulu tidur. Pas ini pas Tapi belum selesai nih pembahasannya. Ah. Atau kadumi mendahului ala imami atas imamnya biruknaini dengan dua rukun. Kalau satu rukun masih dimaafin. Kalau dua rukun udah nggak boleh. Misalnya kamu imamnya baru takbir untuk ruku, kamu sudah sujud, berarti sudah lewat dua rukun tuh, batal. Tuh, paham ya? Berikutnya wa takhallufi. Udah? Wa takhallufi dan tertinggal bihima dengan kedua rukun tersebut, dengan keduanya aja biar cepat, biar gampang nulisnya. Bihima dengan keduanya, maksudnya keduanya itu kembalinya kepada rukun. Bigoiri dengan tanpa, bigoiri dengan tanpa, atas bigoiri dengan tanpa uzrin, uzur. Uzur itu apa? Uzur itu alasan yang bisa diterima oleh syariat, namanya uzur. Berikutnya, niati, berniat. uzur. Ntar kakak tanya lagi loh, ingat-ingat makanya. Niati berniat, qot'is sholati, memutus atau keluar dari sholat, memutus sholat. Apa? Iya. Berikutnya, Ini bilang buat ta'liqi. Udah? Ta'liqi qat'iha, sengaja memutus sholat. Ta'liqi qat'iha, sengaja memutus sholat, bisain dengan sesuatu. Misalnya kamu dengan sengaja membuat satu gerakan-gerakan yang menjadikan batal dengan sholat. Maksudnya dia pengen keluar dari sholat. Batal gara-gara berdarah gigi. Enggak batal itu. Tapi kan giginya kotor-kotor. Yang enggak berdarah, apa berdarah itu tidak membatalkan sholat. Terakhir, enak kalau berdarah membatalkan sholat. watara dudi dan ragu-ragu atau bingung Di dalam. di dalam qat'ihad, memutus sholat. Udah dibaca ulang dulu Mas Nawab. Dibaca ulang. Apa sih? Mana? Qat'i sholati, memutus sholat. Dari mana ya? Dari awal qat'ihah memutusnya. Faslun. Iya, faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun suatu pasal. Tabtulu batal-batal as-sholatu sholat bi arba'ati asyarota dengan 14. iya khoslatan bagian. iya Bil hadasi, yang pertama sebab hadas. iya Wabi wuku'i, karena terkena an-najasati, najis. inlam tulqa, tidak ditolak, apabila tidak ditolak. Halan seketika, terus min goiri, dari selain, hamlin, membawa, wang kisyafi, dan terbukanya al aurati, aurat. Inlam tustar, apabila tidak ditutup. Halan seketika, lanjut wanutoki, dan berbicara. fokus Mas. Biharfaini, dengan dua huruf. Au harfin, atau satu huruf. Amdan Mufhimin, yang memahamkan.
amdan secara sengaja. Stop, Mas Nadif. Lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Watakodimu. Iya. Aku nyanyi. Watakodimu dan enggak, tanpa ke situ sih. kata masuk di situ. Bil mufatiri. Kan amdan, enggak kan? Bil mufatiri. Mufassirin. Udah dibaca belum Bu Al-Musiri? Wal ukli kali. Wal ukli. Ukli. Iya, wal ukli. Ayo. Wal ukli dan makan. Mm-mm. Kasiri yang banyak. Heeh. Nasia karena lupa. Mm-mm. Salah 3 kali. Salasi harokati. 3 kali bergerak. Belum. Salasi harokatin. Kamu jangan lanjutin omongan kakak, ulang omongan kakak. Ayo. Salasi harakatin 3 kali bergerak. Heeh. Mutawaliyatin berturut. berturut-turut. Tulis kalau belum berturut-turut. Berturut-turut. Walau syahwan. walaupun lupa. Lanjut. Walau wasbah melompat dan faahisya Ulang-ulangi wal wasbati melompat alfahisyati alfahisyati dengan keras. ganti Najila. Bismillahirrahmanirrahim. Wat dorbati dan memukul al mufritoti dengan keras. Waziyadati menambahkan rukun. Belum ziyadati ruknin. Waziyadati rukni dan menambahkan rukun. Fi'liyin yang bersifat keras. Bersifat gerakan. Aku terus keras. Bergerak. Bersifat pergerakan kan tidak? Bergerak. Pengawet. Bersifat bergerak. Dulu isinya mana? Fokus dong Mas, jangan ngobrol. Fi'liyin yang bersifat bergerak. Ya, Amdan sengaja. Watakodimu mendahului alal imamihi atas imamnya. Biruk. Nah ini dengan rukun-rukun. Iya, dengan dua rukun. Watahulufi dan tertinggal. Bihima dengan keduanya. Bigoiri dengan tanpa uzur. Waniyatikot ini memutus. Dan niat memutus sholat. Terus Adib lanjut. Mas Awam lanjut. Buat takliki qotima. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Watakliki sengaja liha memutus sholat bisyai'in dengan sesuatu watarodudi ragu-ragu fi dalam liha memutus sholat. Ya, ada yang nanya enggak? Kalau nggak ada yang nanya, kakak yang nanya apa? Ini apa? Serius dong, ayo serius, fokus. Ayo, ada yang nanya enggak? Gak ada, berarti kakak yang nanya. Coba Mas Nadib. Mas Nadib, jawab pertanyaan kakak. Uzur itu apa? Lupa lagi. Ayo kan, nggak dicatat kan? Uzur adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tulis. Uzur adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya kamu tidak sholat, kamu uzur. Uzurnya apa?
saya gila misalnya, ya berarti nggak usah sholat gitu. Contoh aja contoh. Uzur adalah alasan yang dibenarkan atau yang disetujui oleh syariat, dibenarkan oleh syariat gitu. Aku sekarang. Berikutnya, Mbak Najla, apa arti kunut? Ayo. Kunut berdiri doa Doa dalam sholat subuh pada rakaat kedua. kedua. Mas Nawar, terakhir pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan apabila kita sebagai orang yang tidak berkunut tetapi sholat di tempat orang yang pada umumnya berkunut? Berkunut aja. Harus berkunut aja, alasannya? Apa ya, biar itu. Ayo. Alasannya apa? Biar nggak jadi gibah, biar nggak diomongin. Iya, biar tidak menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan gibahan orang lain. Karena pada dasarnya sholat itu mengajak kita kepada pasrah diri kepada Allah sehingga menimbulkan rasa sayang sesama jamaah. Kemudian ada orang yang tiba-tiba berbeda, sholatnya aneh, janggal gitu. Akhirnya apa? Jadi bahan omongan. Kalau kata orang Sunda mah pi omongan. Pi omongan itu ada aja jadi bahan omongan gitu. Yang itu nggak baik sebetulnya. Cukup? Ada yang mau nanya? Enggak. Kalau tidak yang nanya, mari kita tutup pengajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian para penikmat channel aku janji kalau sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, aku akan kasih seluruhnya kepada fakir miskin.